Shalom, salam tahun baru, tahun kemenangan, tahun keajaiban, tahun berjalan dengan Tuhan. Saya merasa tahun ini adalah tahun di mana kita sangat membutuhkan keseimbangan. Pada waktu kita punya keseimbangan, maka kita terbang lebih tinggi. Pada waktu kita punya keseimbangan, kita seperti orang yang naik motor atau naik sepeda dengan sangat stabil dan terus berjalan, terus dengan menambah kecepatan. Dan kita akan mencapai garis akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya mau berkata ini adalah sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele. Tetapi saya melihat pelayanan hancur, saya melihat keluarga hancur, saya melihat perusahaan hancur pada waktu tidak ada keseimbangan. Kita mau belajar beberapa keseimbangan. Mari kita lihat yang pertama adalah iman dan menghitung. Saudara, di dalam Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, kemudian ada ayat yang berkata sebaliknya. Lukas 14 ayat 28. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu masak-masak biayanya supaya ia tahu apakah uangnya cukup atau menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tidak dapat menyelesaikan, padahal fondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaan itu akan menertawakan. Maka akan berkata, orang ini membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Saudara, ini sesuatu yang kelihatannya kontradiksi. Bagaimana mungkin pada waktu Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata menghitung. Karena kalau tidak menghitung, engkau tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi saya mengatakan keseimbangan. Saudara, sekali lagi, biarlah mata kita, biarlah hati kita, biarlah cara berpikir kita menjadi seimbang. Saudara, di satu sisi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia sanggup menciptakan, mengadakan. Dia sanggup membuat apa yang kau inginkan. Tapi di satu sisi, mari kita menghitung. Apakah itu kita ingini? Apakah itu kita perlukan? Apakah itu sungguh-sungguh yang kita butuhkan? Hari itu ada seorang yang sangat menginginkan mobil. Dia berkata dia tidak lagi mau kehujanan. Dia udah capek dengan naik motor. Tidak ada sandaran. Saudara, dan kemudian dia seorang sales dan dia mulai beriman untuk sebuah mobil. Saudara, dia berkata pada istri, pada teman-temannya, saya mau mobil, saya beriman. Saudara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada waktu dia mulai beriman, Tuhan benar-benar memberikan DP, saudara. Tuhan benar-benar memberikan kesempatan. Ada begitu banyak mobil-mobil yang dibuat sangat murah, DP sangat ringan, dan kemudian cicilan jangka panjang. Saudara, dan dia membeli. Dan pada waktu dia membeli, saudara, dia sangat semangat menikmatinya. Tapi kemudian ternyata, saudara, dia mendapati macet dan macet di mana-mana. Saudara, dari yang biasanya sebagai sales, dia bisa mengunjungi 6-7 tempat sekaligus dalam satu hari. Hari ini dia menurun menjadi 3. Saudara, dan itu tidak selesai. Saudara, biaya transport jauh lebih mahal. Saudara, dan kantor tidak menaikkan jelas yang namanya biaya untuk transport. Dan sekali lagi, itu tidak lagi membuat dia menjadi bersukacita. Karena waktu yang dia pakai untuk naik mobil ternyata jauh lebih panjang untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Setelah dia mencoba bertahan selama 1 tahun, saudara, ujungnya dia menjual mobilnya. Dan dia kembali naik motor. Dan dia kembali mencapai target yang luar biasa. Dan kembali, saudara, dia lakukan banyak hal. Dan dia berkata, biarlah mobil itu di rumah kalau hari libur. Tetapi saya untuk bekerja lebih baik naik motor. Mungkin itu hal yang kecil, saudara. Tetapi itulah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Saudara, karena itu saya mau berkata, mari belajar menghitung. Kalau saudara minta rumah besar, dan saudara cuma bertiga dengan anak saudara, buat apa? Saudara, kalau kita ingin pelayanan yang besar, apakah saudara sudah siap untuk mengelola, untuk memimpin, untuk bekerja lebih keras? Saudara, untuk saudara bertanggung jawab dan menanggung beban lebih banyak.
Sekali lagi, dalam segala hal, marilah tahun ini kita menjadi seimbang. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Tuhan sedang mau bawa kita ke dalam area-area yang lebih besar, lebih tinggi, lebih ajaib. Tuhan mau berkata, ayo nak berjalan bersamaku. Dan kita akan melakukan hal-hal yang mustahil. Dan tiba-tiba hal yang mustahil menjadi sebuah keajaiban. Tetapi saya berkata, ayo mari belajar menghitung. Berapa banyak persiapan kita? Berapa banyak yang kita harus mulai tata di dalam hidup ini? Berapa banyak saudara yang kita harus tambahkan di dalam hidup kita? Marikah kita tambahkan iman? Mari kita tambahkan kasih. Mari kita tambahkan kesabaran. Mari kita tambahkan hikmat. Mari kita tambahkan pengetahuan. Supaya dalam segala hal kita belajar menjadi orang-orang yang bijak. Saudara yang terakhir, saya percaya inilah hari-hari di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada begitu banyak orang begitu ketakutan dan pandemik. Tetapi saya mau bersaksi sepanjang tahun 2020. Pada waktu pandemik mulai berlalu dan mulai datang saudara. Maka hari itu Tuhan berkata, inilah waktunya engkau menjadi berkat. Inilah waktunya untuk mulai membagikan makanan. Inilah waktunya untuk masuk dari rumah ke rumah. Untuk mulai menyemprot dengan disinfektan. Saudara, selama tahun 2020 kami membagikan sekitar 4 juta lebih. Saudara, paket sembako. Dan juga saudara, makanan gratis. Maupun kami menyemprot sangat banyak saudara. Rumah demi rumah. Pelayanan kami naik sangat banyak. Saudara, hari-hari itu saudara kami tidak pernah sempat berlibur. Tapi kami justru bekerja keras. Buat orang lain ada banyak sekali kota yang lockdown. Mereka yang kerja dari rumah. Mereka yang mengambil libur sangat panjang. Mereka yang tidak berani keluar rumah. Tetapi kami berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu provinsi ke provinsi lain. Kami melihat ada dua sisi saudara yang terjadi. Di satu sisi kami melihat tidak ada yang mustahil. Yehova Jireh sungguh-sungguh menyediakan buat kami. Tiba-tiba kami ditelepon sama restoran-restoran. Dan mereka berkata, ambil stok kami dan tolong bagikan. Saudara, kami ditelepon sama kantor-kantor. Berkata, ambil stok kami dan bagikan. Kami ditelepon bahkan sama pabrik-pabrik. Tetapi saudara, kami juga belajar menghitung. Kami belajar menghitung tenaga kami. Kami belajar menghitung kesehatan. Kami belajar menghitung saudara bagaimana tempat-tempat yang rawan. Saudara, kami semprot dengan sangat saudara teliti. Kami belajar menghitung bagaimana menghadapi situasi yang berubah seketika. Dan saya melihat bersama Tuhan. Bahkan pandemik menjadi tahun lawatan. Bahkan pandemik menjadi tahun di mana kami menuai sangat banyak berkat dan jiwa-jiwa. Bahkan pandemik merubah saudara setiap kami menjadi orang yang sangat bergantung dengan Tuhan. Kami berjalan, kami melihat kemenangan, kami melihat sukacita besar karena Tuhan bersama kami. Sekali lagi, dan itu bukan cuma kami. Saya berdoa setiap kita akan mengalami tahun yang lebih hebat, yaitu tahun 2021. Tahun kemenangan pada saat kita belajar untuk menghitung. Tapi kita belajar berjalan bersama Tuhan. Mari melangkahlah. Mari berdoalah. Mari mimpi yang besar. Tapi siapkan dirimu untuk menerima dan mengelola semua mimpi itu. Tuhan Yesus memberkati.